Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Sekali lagi kayaknya belum ada kesepakatan. Satu kali lagi dengan sepakat ya. Shalom. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Dalam setiap penyertaannya, saya dan saudara merasa ada yang kurang, bahkan ada yang lebih, ada yang susah, ada yang sukacita, ada yang senang, ya berbagai macam cara. Ya, Tuhan menyertai saya dan saudara, karena Dia Allah yang hebat, kuat dan dahsyat, saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya tidak bicara lebih panjang lagi. Kita dikejar dengan waktu. Kita akan lihat sama-sama di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di dalam Lukas pada pasalnya yang ke-13. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Lukas 13 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan baca sama-sama di pagi hari ini. Dengan kasih Tuhan, mari saya undang umat Tuhan sekalian untuk bangkit berdiri. Kita baca dengan hitungan yang ketiga ya. Kita akan mulai baca. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Dipersilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah membaca dan yang mau menyimpan firman Tuhan dalam hidup kita, hati kita, serta mau melakukannya. Ya. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 6 sampai 9 ini menceritakan tentang pohon ara dan pohon anggur. Jadi pohon ara ini dia tumbuh di dalam kebun anggur, ya. Jadi kita lihat jenis daripada pohon ara ini atau pohon ara ini adalah pohon yang suka bisa tumbuh di mana saja, ya, di pinggir jalan. Orang tidak tanam pun dia bisa tumbuh sendiri. Ini pohon ara, ya, dia bisa tumbuh sendiri. Bahkan pohon ara ini tidak membutuhkan perawatan yang khusus seperti pohon anggur, ya. Jadi pohon ara dengan pohon anggur itu sangat berbeda, ya. Pohon anggur itu bisa tumbuh sendiri, dia tumbuh di pinggir jalan. Nah, buktinya dia bisa tumbuh di dalam kebun anggur ini, ya. Sedangkan pohon anggur ini dia sangat butuh perawatan yang khusus. Dia tidak bisa tumbuh sembarangan, ya. Dia harus ditanam dan dia harus memiliki sinar matahari. Dia butuh sinar matahari yang cukup. Bahkan dia harus ditanam di tanah yang subur. Harus diberi pupuk setiap saat. Harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh, pohon anggur ini pasti mati, ya. Tetapi pohon ara ini luar biasa. Dia bisa tumbuh di mana-mana, makanya dia tumbuh di dalam kebun anggur. Tidak ada yang tanam pohon ara ini di dalam kebun anggur ini, ya. Jadi yang punya kebun anggur ini, dia datang ke kebun untuk mencari buah ara, ya. Dia pemilik kebun anggur.
dia datang untuk mencari buah ara pada pohon ara yang tumbuh di dalam kebunnya. Ya. Dan saya percaya bahwa yang punya kebun ini, dia tahu bahwa kebunnya sudah punya hasil, dan pasti dia masuk di dalam kebun itu, dia pasti menemukan buah pada pohon yang ada di dalam kebun itu. Ya, dia datang untuk mencari buah. Ya, buah dalam bahasa Yunani adalah karpos. Ya, bahasa Yunani untuk buah adalah karpos. Ya, kita lihat pengertian yang pertama daripada karpos adalah berbuah tepat waktu. Ya, karpos punya pengertian atau buah. Artinya karpos ini dalam bahasa Yunani, dia punya pengertian berbuah tepat waktu. Artinya bahwa dia selalu tersedia kapanpun. Ya, arti yang kedua, matang tepat waktu. Ya, matang tepat waktu artinya bahwa ketika dia diperlukan, ya, dia butuhkan oleh yang punya kebun ini, dia sudah siap. Dia tidak banyak alasan. Ya. Matang tepat waktu, bukan matang secara paksa, bukan dikarbit. Ya. Kalau matang secara paksa, kita lihat itu buahnya bagus, tetapi ketika kita nikmati itu buah asam. Ya, seperti pohon gandaria, di sini tidak ada gandaria, pohon mangga ya. Ada mangga yang masak, kalau orang Ambon suka bilang itu akan layu. Ya, akan sulayu. Tetapi kelihatannya kuning, bagus, tetapi ketika dinikmati asam sekali. Ya. Tetapi yang dibutuhkan oleh yang punya kebun anggur ini adalah buah yang matang tepat waktu, selalu siap sedia di setiap waktu. Ya. Arti yang ketiga adalah sebuah keadaan. Ya, buah atau karpos ini, dia punya arti yang ketiga adalah sebuah keadaan di mana setiap orang waktu ditemukan berguna dalam hidupnya. Ya. Jadi arti daripada karpos atau buah, arti yang ketiga ini, bahwa setiap orang ketika ditemukan di dalam pekerjaankah, di antara teman-temankah, di dalam keluargakah, selalu ada buah yang ditemukan di sana. Ya. Hidupnya senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya senantiasa menjadi contoh dan panutan bagi orang lain. Suami menjadi contoh bagi istri, istri menjadi contoh bagi suami dalam hal ketaatan sebagai suami dan istri. Istri harus tunduk kepada suami dalam segala hal. Suami harus mengasihi istri, menghormati istri, sehingga doamu jangan terhalang. Ya. Arti daripada karpos, arti yang ketiga, keadaan di mana setiap orang waktu ditemukan, waktu kita jumpa dengan dia, waktu dia ada bersama-sama dengan kita, ataupun kita ada bersama-sama dengan siapa saja, yang mereka temukan atau yang kita temukan adalah buah-buah kehidupan yang baik. Menjadi berkat lewat tutur kata, lewat tingkah laku, karakter kita adalah karakter yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan orang yang kita temui juga, sikap mereka adalah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang dicari oleh yang punya kebun ini adalah punya keteladanan, ya, berguna dalam hidupnya,
Ya. Jadi ketika dia masuk dalam kebun anggur itu, dia cari ada buah kasih ya, ada keteladanan kasih, ada sikap yang manis kasih, ada lemah lembut kasih, ada sabar kasih, ada penguasaan diri kasih. Dia cari. Ya. Dia cari ada sesuatu yang berguna yang saya dapat dari pohon ini atau tidak. Ya. Sedangkan kata mencari, ya, tadi karpos, buah atau karpos, ya, artinya, ya, tadi saya sudah sampaikan itu berbuah tepat waktu, matang tepat waktu, bahkan sebuah keadaan di mana setiap orang sewaktu-waktu atau setiap waktu ditemukan berguna dalam hidupnya. Ya, baik orang yang kita temukan ataupun kita di antara orang yang kita temui, berguna, hidup kita berguna, menjadi berkat. Ya, sekali lagi dia cari keteladanan, dia cari hidup yang berguna, buah pada pohon ara tersebut. Kata mencari dalam bahasa Yunani adalah seteo. Ya. Sekali lagi, mencari dalam bahasa Yunani adalah seteo. Seteo memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah menyelidiki. Jadi yang punya kebun anggur ini, ya, dia masuk di dalam kebunnya untuk dia menyelidiki pohon ara yang ada di dalam kebun anggurnya. Apakah dia bisa temukan sesuatu di sana pada pohon itu? Dia selidiki. Selidiki menyelidiki artinya melakukan pemeriksaan atau penelitian secara saksama untuk mencari atau untuk menemukan sesuatu pada pohon itu. Menyelidiki, ya, atau melakukan pemeriksaan, melakukan penelitian pada pohon ara itu dengan saksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Yang punya kebun ini, dia pemilik, dia cari dengan teliti, dengan saksama. Kalau dia bisa mendapat sesuatu yang bisa menyenangkan dia, buah pada pohon ara itu. Ya. Arti yang kedua dalam hal mencari, bahasa Yunaninya seteo, arti yang kedua adalah menuntut. Dia masuk di dalam kebun itu karena dia punya kebun, dia punya pohon itu karena sudah bertumbuh di dalam kebun anggur itu. Ya. Sebenarnya kalau pohon ara ini dia tumbuh di dalam kebun anggur karena jenis pohon ara ini jenis pohon yang besar, ya. Sedangkan pohon anggur itu tidak terlalu besar. Ya. Artinya bahwa dia bisa tumbuh di situ, yang punya kebun ini dia biarkan. Dia tidak suruh kepada yang jaga kebun, cabut sudah karena itu kebun anggur, ya. Itu bukan kebun ara, itu kebun anggur. Cabut sudah, rubuh sudah. Bayangkan dia bisa mengganggu tumbuh daripada pohon anggur. Tetapi yang punya kebun dia kasih biar saja. Yang penting buah. Yang dia kejar buah. Jadi dia masuk di dalam kebun, dia tuntut supaya pohon ara ini harus berbuah. Ya. Mencari punya arti Yunani yang kedua, seteo punya arti yang kedua, menuntut. Jadi hidup untuk berbuah itu bukan pilihan setiap kita. Hidup untuk berbuah, menjadi contoh, menjadi panutan, itu bukan pilihan. Tetapi hidup untuk berbuah adalah sebuah tuntutan dari Tuhan bagi kita.
Tuhan tuntut kita harus berbuah. Firman Tuhan bilang, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ketika ada ahli Taurat, orang Farisi yang datang untuk minta Yohanes untuk baptis mereka. Ya. Ketika penduduk Yerusalem mereka datang di Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, ya. Orang Farisi juga dan orang Saduki tidak ketinggalan. Mereka datang juga minta untuk dibaptis. Yohanes tahu siapa orang Saduki dan orang Farisi ini. Orang Farisi dan orang Saduki identik dengan kemunafikan. Sehingga Yohanes bilang, siapakah yang bilang kepada kamu bahwa kamu bisa melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Kalau kamu tidak mau datang untuk dibaptis, artinya bahwa kamu harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi untuk berbuah ini bukan pilihan, ini bukan suka-suka kita. Saya mau berbuah atau tidak itu kan saya punya suka. Yang penting kan saya sudah bertobat, saya sudah baptis, saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah melayani, saya rajin ke gereja, saya taat membayar perpuluhan, saya kasih persembahan. Itu belum cukup, saudara. Tuhan tuntut kita. Itu sebagian yang tadi saya katakan, itu sebagian daripada buah pertobatan. Dia bilang, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, bukan yang sesuai dengan pertobatanmu, orang Farisi dan orang Saduki. Ya, tetapi yang sesuai dengan pertobatan. Bertobat artinya berbalik 180 derajat. Ya, balik belakang kepada hidup kita semula. Ya. Balik arah 180 derajat. Jadi Yohanes bilang kepada orang Farisi dan orang Saduki, kalau kamu mau untuk dibaptis, saya kenal sekali kamu. Jadi kalau kamu mau dibaptis, berarti kamu harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan pertobatanmu, tetapi pertobatan. Bertobat betul-betul. Tidak boleh main-main. Ya. Oleh dan sebab itu, jemaat yang diberkati Tuhan, sekali lagi yang dituntut oleh Bapa kita adalah menghasilkan buah, ya. Karena yang dia cari itu buah, dia tuntut itu buah, ya. Dia tuntut itu buah. Yang punya kebun anggur ini dia tuntut, yang dia cari itu buah. Bapa kita, ya, Tuhan kita, ya, dia bukan saja sebagai pembuat mujizat, ya, dia bukan saja sebagai pembuat mujizat yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang bimbang diberikan, ditetapkan iman dan percayanya, bahkan yang buta melihat, yang tuli mendengar. Tetapi dia juga, Tuhan kita adalah pengusaha. Ya, kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama. Saya minta dibacakan Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 15 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Bapakulah pengusaha. Bapakulah pengusahanya. Berarti dia sang pengusaha kebun anggur ini. Jadi yang dia cari adalah buah. Dia pengusaha. Dia invest ke kita besar. Mahal yang dia invest kepada kita. Yang dia invest kepada kita, kita tidak bisa bayar dengan apapun. Bapa kita
Sebagai pengusaha dia punya invest untuk satu dunia ini. Darahnya dia curahkan bagi satu dunia ini. Dia adalah seorang pengusaha. Makanya dia tuntut daripada kita harus berbuah. Ini bukan pilihan. Suka-suka saya mau berbuah ke seka. Ya. Seperti pohon ara ini sudah tumbuh di dalam kebun anggur. Sebenarnya kebun anggur itu, ya, berarti tanah di situ adalah tanah yang subur, mendapat sinar matahari yang cukup, dirawat dengan baik. Bayangkan sudah dirawat dengan baik, dapat semua fasilitas dalam kebun anggur, tidak berbuah. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ingat, dia invest kepada kita darahnya sendiri. Ya. Darah yang mahal. Tidak ada seorang pun saudara kita, orang tua kita yang bisa mati karena saya dan saudara. Itu merupakan invest buat kita. Dia katakan dalam ayatnya yang ke-6 dalam Lukas pasalnya yang ke-13, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Dia selidiki, ya, dia cari dengan saksama, dia cari dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau ia bisa mendapat buah pada pohon itu, ternyata dia tidak mendapat apa-apa. Apa yang dia katakan kepada tukang kebun itu, atau yang menjaga kebun itu, dalam ayatnya yang ke-7, dia bilang begini. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun, bayangkan. Ada waktu untuk dia bisa pohon ara ini bisa memperbaiki dirinya. Ada waktu untuk umat Tuhan, orang Kristen bisa memperbaiki hidup. Ada waktu untuk orang Kristen itu dia bisa berbalik 180 derajat. Dari yang salah berbalik kepada yang benar. Ada waktu untuk dia bisa pulihkan kehidupannya. Dia bilang, yang punya kebun anggur ini bilang, sudah 3 tahun nih, kita datang terus untuk cari buah di pohon ini, tapi saya tidak dapat. Selama 3 tahun, ya, saya tidak dapat apa-apa. Hidup tidak berbuah, ya. Hidup dengan tidak berbuah pohon ara ini. Hanya hidup saja, tetapi sebenarnya sudah mati. Yang punya kebun anggur ini selanjutnya dia bilang, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya. Untuk apa pohon ara ini tumbuh di tanah ini dengan percuma? Percuma artinya hidup yang tidak berbuah, ya. Menjalani hidup dengan percuma. Ada hidup ini tapi saya nggak ada guna. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan masih tetap mewariskan sifat kekanak-kanakan dalam kehidupan kita, tidak ada perubahan, tidak bisa kejar kedewasaan, meninggalkan sifat lama kita, keadaan lama kita, atau sifat kekanak-kanakan, tidak berjuang untuk masuk dalam kedewasaan, berarti kita lagi menjalani kehidupan dengan percuma. Hati-hati Bapak Ibu,
Jemaat yang diberkati Tuhan, selalu diingatkan, selalu dikotbahkan untuk memperbaiki diri, karena waktu yang Tuhan kasih buat kita sudah tidak lama lagi. Ya, Tuhan kita, ya, Dia tetap berdiri atas waktunya, waktu yang Dia katakan. Sudah 3 tahun aku datang cari buah di pohon ini, tapi aku tidak dapat. Sudah berapa tahun saya dan saudara bertobat? 1 tahun kah? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun? Coba kita renungkan, apakah saya sudah berbuah atau belum? Karena yang dikejar oleh yang punya kebun anggur ini, pengusaha yang adalah Bapak kita ini, buah. Yang dia cari buah, dia sih cari yang lain. Apabila kita tidak hidup dengan menunjukkan keteladanan lewat hidup kita, karakter kita, tingkah laku kita, kita lagi menjalani kehidupan kita, tetapi hidup yang percuma. Tapi saya percaya tidak ada di tempat ini, karena firman Tuhan yang datang bagi setiap kita, setiap saat. Firman yang datang setiap saat bagi kita, baik di Komsel, hari Minggu, Wanita Betel Indonesia, hari Sabtu, itulah adalah firman yang keras. Saya tahu firman Tuhan ini cukup keras buat kita semua. Bukan untuk Bapak Ibu saja, tetapi untuk saya juga. Sudah berapa lama kita mengikut Tuhan? 3 tahun kah, 1 tahun kah, 5 tahun kah? Ya, Dia tuntut harus ada punya buah. Ya, percuma artinya tidak ada guna, cuma jadi beban. Ya, kata percuma, percuma saja. Iya kan? Percuma itu tidak berguna. Kalau manusia, dia hidup lalu dia tidak bisa bikin apa-apa, bahkan sifatnya itu sangat tidak menyenangkan, itu percuma saja dia hidup. Yang punya kebun anggur bilang, untuk apa dia hidup di tanah ini dengan percuma? Tebang saja. Cukup keras, saudara. Yang dia cari itu buah. Ya, buah. Hidup yang berbuah itu merupakan inti daripada segala sesuatu yang kita jalani. Berbuah itu inti, supaya kita tidak dianggap hidup dengan percuma. Sebab Allah itu kasih, tetapi jangan lupa bahwa Dia bermain dengan waktu, saudara. Kenapa sampai hari ini pagi belum apa-apa lesu malam, belum habis kerja lesu malam, capek sekali, saya bisa istirahat, kerja sampai capek sekali, belum apa-apa lesu malam. Ya. Makanya kita harus kejar untuk berbuah dengan segera. Firman itu berlari, makanya kita juga harus berusaha berlari, kejar itu buah, untuk berbuah. Ya. Dia tuntut daripada kita berbuah, karena itu merupakan inti dari firman Tuhan ini. Ya. Matius 25 ayat 14, coba dibaca secara cepat. Matius 25 ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, Iya. yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Iya, sampai di situ saja. Jadi perumpamaan tentang talenta ini dipercayakan supaya bisa berbuah. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Ya. Yang dapat 5 talenta dia berbuah. Dia menghasilkan bunga. 5 talenta jadi 10 talenta. Yang punya talenta yang dipercayakan kepada yang melabakan ini, ketika Tuhan ini dia pulang, dia ketemu dengan mereka dan 5 talenta ini lapor, saya sudah memperlabakan apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Yang 2 pun demikian. Mereka dikatakan sungguh engkau adalah hamba yang baik dan setia. Sedangkan hamba yang punya 1 ini disapa, engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Ya, tidak mau berbuah, tidak mau berguna, masa bodoh, suka-suka dia. Makanya yang punya kebun anggur ini bilang, kalau tidak ada buah, dia hidup di tanah ini percuma, potong saja, tebang saja, karena dia hidup percuma sehingga ada guna. Ya. Bikin susah orang, hidup bikin susah, mati juga bikin susah. Seperti pohon ara ini, hidup di tanah pohon di kebun anggur ini, hidup juga sehingga ada guna, mati juga lebih bikin susah lagi. Ayatnya yang ke-8 di dalam Lukas tadi. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Yang punya kebun punya keputusan, kalau dia hidup dengan percuma sehingga ada guna, kehidupannya tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain, ya, tidak bisa menjadi teladan, sikapnya tidak bisa menjadi berkat bagi yang lain. Suami tidak bisa jadi berkat bagi istri, istri tidak bisa jadi berkat bagi suami. Tapi saya percaya di sini saya ada. Semua di sini adalah jemaat yang mau berbuah. Bahkan sementara berusaha untuk selalu berbuah dan terus berbuah tepat waktu. Kesetiaan tidak pernah luntur. Yang punya kebun ini bilang tebang saja. Tetapi yang jaga ini bilang, Tuhan,
kasih tambah waktu lah Tuhan. Tambah akan kabar Tuhan. 1 tahun lah Tuhan. Molor waktu juga Tuhan. Tambah akan waktu Tuhan. Kasih kesempatan dia lagi Tuhan. Kasih jeda buat dia lagi Tuhan. Kasih waktu buat dia. Mungkin dia bisa berbuat tahun ini, tahun depan ini. Tambah akan Tuhan waktunya. Ya, dikasih lagi kesempatan, tambah waktu lagi, kemurahan Tuhan dinikmati lagi, anugerah Tuhan dinikmati lagi. Ya. Kasih akan waktu juga Tuhan, 1 tahun lah, tahun ini juga ya, tahun depan ini lah, sudah 3 tahun. Ya. Yang punya kebun bilang sudah 3 tahun beta datang terus cari, tapi sengaja ya, potong sudah, tebang. Firman Tuhan berkata kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Berarti yang penting di sini adalah buah, keteladanan, sikap, tingkah laku, sikap yang manis, lemah lembut, ya, buah, kesabaran, kejujuran harus ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, yang menjaga kebun ini dia bilang kasih akan waktu lah Tuhan. Jangan cepat-cepat kan Tuhan, kasih biarlah Tuhan, kasih kesempatan lepar dia lain. Kasih kesempatan untuk pohon ara itu. Mungkin tahun depan dia bisa menghasilkan buah. Kalau sing Tuhan baru tebang saya sudah. Yang penting kasih waktu lah. Karena aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Aku akan kasih pupuk kepada pohon itu. Mungkin tahun depan Tuhan punya kasih setia, Tuhan punya anugerah, Tuhan punya kebaikan, memberikan perpanjangan waktu buat kita semua. Kita ingat keluarga kita ingat saudara-saudara kita yang belum ada sama-sama di sini. Kita cari mereka, kita bawa mereka supaya mereka ada sama-sama dalam komunitasnya Allah. Pohon ara ini dibiarkan tumbuh hidup di dalam komunitas pohon anggur. Hidup dalam komunitasnya Allah, tetapi saya berbuah, saya nggak ada hasil apa-apa. Saya percaya bahwa setiap kita punya keinginan, kerinduan untuk berjuang, untuk lebih baik lagi dari hari kemarin. Berjuang untuk bisa hidup sesuai dengan Tuhan punya mau. Setia membaca firman Tuhan, setia berdoa, setia menyembah Tuhan, setia mengembalikan apa yang Tuhan punya. Ya, setia saudara. Karena ketika tidak setia, Tuhan bisa bikin apa saja. Ya. Kesetiaan kita merupakan buah yang Tuhan sementara cari. Ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan, keteladanan kita merupakan buah yang sementara dicari oleh pengusaha kebun anggur ini. Saya percaya setiap kita merindukan untuk kita bisa berbuah. Kita tidak akan biasa-biasa saja, tetapi kita menjadi orang yang luar biasa. Ya. Yang menjaga bilang kasih waktu lain. Beta nanti beta cangkul tanah di depan pinggir-pinggir. Beta kasih pupuk. Kalau saya berbuah lagi tahun depan, silakan Tuhan, saya akan tebang. Sesuatu yang menurut saya teguran yang sangat keras buat setiap umat Tuhan untuk berusaha untuk bisa berbuah. Ayatnya yang ke-9, mungkin tahun depan ya ia berbuah, jika tidak
tebanglah, ya. Karena yang menjaga kebun ini bilang, aku akan kasih pupuk, aku akan cangkul tanah sekelilingnya, aku akan perbaiki, aku akan mulai bangkit lagi, aku akan semangat lagi, aku akan mulai membuat perjanjian dengan Tuhan, aku akan mulai lagi giat dalam doa-doa, aku akan lebih lagi giat dalam pelayanan, aku akan lebih giat lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, mungkin tahun depan sudah ada perubahan. Ya, jika tidak, tebanglah. Ya, hari ini ketika ayat yang saya bacakan ini dalam ayatnya yang ke-9, ya, ini dia berbicara buat setiap kita. Ya, Tuhan lagi kasih kita waktu, Tuhan lagi kasih kita kesempatan, Tuhan lagi kasih kita jeda untuk kita berusaha berbuah sebanyak mungkin untuk Tuhan. Bawa saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum ada dalam komunitasnya Allah, kita boyong mereka untuk sama-sama kita bergandengan tangan untuk ada dalam persekutuannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Sekali lagi, yang Tuhan kejar, yang Tuhan cari adalah berbuah. Berbuah dalam sikap dan tingkah laku kita, cara hidup kita, cara bicara kita, ya, cara menyapa sesama kita. Ya, banyak hal yang kita bisa berbuah di sana. Mari lakukan, karena ini merupakan sesuatu yang inti bagi Tuhan. Kejar yang inti bagi Tuhan, berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita renungkan